Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi dimanapun Bapak Ibu, Saudara berada, keluarga besar Philadelphia, dan juga saudara kami yang turut bersama-sama menyaksikan tayangan ini dan bersama-sama dengan kami menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Tentu kita sadar dan kita percaya jika kita boleh ada sampai dalam kesempatan ini, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dengan tulus dan dengan sukacita kami mengajak dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Dan kiranya pujian kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan penuh harapan. Kau pancarkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ini pun kami akan mengajak saudara untuk membaca, mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jika kita berani membuka hati, mendengar, merenungkan dan menghidupi nasihat firman Tuhan, Dia pasti akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita bisa merasakan betapa janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Saudara yang membawa persoalan, yang menghadapi masalah dan kesulitan, sementara membaca, mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan, imani dalam hatimu, Allah pasti menjadi jawaban bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah,
tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Urapi pikiran, hati, dan roh kami, ya Tuhan. Urapi firman-Mu. Kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Kami sediakan hati kami yang terbaik untuk mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan, bahkan untuk menjadi rumah kediaman firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala kasih karunia, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, saya mengajak saudara untuk membaca, mendengar, dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Saya membacakannya dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Sekali lagi saya membacakannya, saudara dengarkan. Kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mau mendengar, membaca, merenungkan nasihat firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kita percaya ketika Dia menyampaikan nasihat firman Tuhan kepada kita, ketika Allah bersabda kepada kita, firman-Nya berkuasa untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lewat pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan ini, saya memberi judul atau topik demikian. Tuhan pasti berbuat yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita percaya sebagai seorang anak-anak Tuhan bahwa Allah kita bukan hanya merancang yang terbaik, bukan hanya memikirkan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan, tetapi Dia pasti berbuat yang terbaik. Allah pasti berbuat yang terbaik, terlebih ketika kita ada dalam situasi yang sesungguhnya dalam posisi yang tidak bisa berbuat lebih daripada yang bisa kita kerjakan. Menghadapi masalah, persoalan, dan kesulitan, kita seringkali tidak berdaya, kekuatan kita hilang, semangat kita patah, bahkan kita menjadi seperti suam di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kesempatan ini, nasihat firman Tuhan mengingatkan kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan pasti berbuat yang terbaik bagi mereka yang hidup sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Allah pasti melihat siapakah dari anak-anak Tuhan yang menampilkan sikap hidup berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah pasti melihat. Kitab Mazmur katakan Allah menilik dan melihat semua penduduk bumi, semua umat manusia. Dia melihat dari tempat dia bersemayam, dari tempat dia bertata, dari rumah kediamannya. Dia melihat, dia menilik semua penduduk bumi. Dari tempat dia bertata, dia melihat hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Allah pasti mau berbuat yang terbaik. Jika Dia mendapati, jika Tuhan menjumpai, kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup sungguh-sungguh
berserah hanya kepada Tuhan. Untuk itu saudara yang kekasih, ada pertanyaan yang kita mau menjawab dari tentu nat firman Tuhan yang kita sudah membaca bersama-sama. Pertanyaannya demikian, bagaimanakah seseorang dapat menampilkan sikap hidup yang berserah bagi Tuhan? Maka yang pertama jawabnya demikian, seseorang dapat menampilkan sikap hidup berserahnya kepada Tuhan jika dia percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Jika dia percaya firman Tuhan tidak berdusta, tetapi Allah pasti menggenapi firman-Nya bagi anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya bahwa nasihat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, pasti ya dan amin, tidak berdusta, tidak berbohong. Kita percaya nasihat firman-Nya pasti digenapi dalam hidup kita. Maka ketika kita ada dalam sikap rohani yang demikian itu, maka kita menjadi seorang anak Tuhan yang dapat hidup berserah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika firman-Nya hidup di dalam kita, jika firman-Nya kita percaya dengan sungguh dalam kehidupan kita, maka kita pasti dapat menampilkan sikap hidup yang berserah kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah sikap seorang dapat tampil hidup berserah di hadapan Tuhan? Yang kedua jawabnya, jika kita atau jika seseorang anak-anak Tuhan hidup sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti telah menampilkan sikap bahwa kita berserah sungguh hanya bagi Tuhan. Tetapi jika kita setengah hati berserah kepada Tuhan, setengah hati hidup mengandalkan Tuhan, maka saudara yang kekasih, bagaimana mungkin kita dapat menampilkan hidup di hadapan Tuhan, sikap hidup di hadapan Allah, bahwa kita mau berkata, aku berserah sungguh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan dengan kesungguhan hatinya di hadapan Tuhan, dia akan berkata, Tuhan, ini kekuatanku, ini kemampuanku. Aku tidak sanggup, tidak mampu menghadapi situasi yang sulit, menghadapi masalah dan persoalan. Aku mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka saudara sementara menampilkan sikap hidup berserah sungguh hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak untuk membela, menolong, untuk melindungi, menjaga, dan untuk menopang hidup kita, sehingga kita bisa berjalan dan melangkah dari waktu ke waktu dalam pimpinan Tuhan. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, bagaimanakah sikap seseorang yang menampilkan hidup berserah sungguh bagi Allah? Yang ketiga demikian, jika kita seorang yang percaya bahwa Tuhan sanggup berbuat yang terbaik dalam hidup kita lebih daripada yang dapat kita perbuat. Jika kita percaya demikian, Allah yang kita sembah, kita percaya Dia sanggup berbuat yang terbaik dalam hidup kita, maka kita pasti berani hidup berserah sungguh hanya bagi Tuhan. Tetapi jika kita ragu-ragu, saudara yang kekasih, jika kita kurang percaya bahwa Allah yang kita sembah sanggup melakukan dan berbuat yang terbaik dalam hidup kita, maka kita pasti menjadi sulit untuk berserah sungguh hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup berbuat lebih daripada yang dapat kita perbuat. Sanggup mengerjakan yang terbaik lebih daripada yang dapat kita rancang,
lebih dari yang dapat kita perbuat. Ketika kita ada dalam sikap rohani seperti itu, maka dalam segala situasi, dalam setiap persoalan, kita pasti dapat menampilkan hidup dalam sikap berserah sungguh hanya bagi Tuhan. Yang terakhir saudara yang kekasih, bagaimanakah sikap seorang yang menampilkan hidup berserah sungguh kepada Tuhan? Demikian hal yang keempat. Jika kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, maka kita pasti dapat hidup berserah kepada Tuhan. Kadangkala kita ragu, kadangkala kita kurang yakin, kadangkala kita bertanya, apakah Allah sungguh-sungguh mengasihi hidup kami? Apakah Allah sungguh-sungguh mengasihi hidup kami umat ciptaannya? Keraguan itu harus kita taklukkan. Keraguan itu harus kita tanggalkan. Itu sebabnya kitab Mazmur mengingatkan kita, menasehati kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah. Tuhan pasti akan bertindak dalam hidupmu. Maka milikilah keyakinan yang sungguh, percayalah sungguh bahwa Allah mengasihi hidup kita. Allah sungguh-sungguh mengasihi hidup kita lebih daripada orang lain, lebih daripada keluarga, lebih daripada teman, lebih daripada sahabat. Allah mengasihi hidup umatnya. Bukankah kita baru saja merayakan hari pengorbanan Kristus Yesus? Dia mau melakukan rela berkorban sampai harus mati di kayu salib. Bukankah untuk membuktikan bahwa dia mengasihi kita umat ciptaannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi hidup kita. Hal ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita supaya kita dapat tampil sebagai seorang anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, hiduplah berserah bagi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti bertindak serta mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Saya percaya kita pasti sadar bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas. Manusia yang mempunyai keterbatasan dalam banyak hal atas kehidupan ini. Sekali lagi ingatlah nasihat firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah sungguh bahwa Allah pasti akan bertindak dalam hidupmu. Sekali lagi, percayai firman Tuhan ya dan amin. Yang kedua, hiduplah mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa Allah sanggup berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Dan ingat yang keempat, jika kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita, maka kita pasti dapat hidup berserah kepada Tuhan. Orang yang hidup berserah kepada Tuhan, kata firman Tuhan, maka Allah pasti akan menolong dia. Allah pasti akan menggenapi janjinya. Allah pasti akan membela dia. Allah pasti akan menyertai dia di sepanjang jalan kehidupannya. Kita tidak tahu hari esok, lusa dan selanjutnya apa yang akan terjadi atas kehidupan kita. Tetapi kita hanya percaya bahwa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, jika Allah tetap menyertai kita, yang kepadanya kita hidup berserah, Dia pasti tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita menghadapi situasi yang sulit. Dia pasti akan bersama, akan menopang, memberi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidup berserah bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus meremakan nasihat firman Tuhan yang kita membaca, kita mendengar, dan yang telah kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kami mengajak saudara untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan memberi ini
kepada kita. Mari kita sediakan hati kita. Kita katakan dalam satu pujian sebelum kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Haleluya. Bapakku, ajaiblah segala rencanamu. Haleluya, haleluya. Bapakku, ajaib segala rencanamu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rencanamu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita menyatukan hati dan iman kita. Kita menaikkan doa syafaat kita bagi Tuhan. Haleluya, sesungguhnya kami patut bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Engkau telah melawat dan telah mengerjakan banyak hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami masih ada sampai dalam kesempatan ini. Kami boleh menikmati nafas kehidupan. Kami boleh menikmati kesehatan dan kekuatan, sukacita dan keberkatan hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menuntun kami dari hari ke hari di sepanjang perjalanan hidup ini. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan dan melupakan kami, tetapi yang selalu menyertai, yang selalu menuntun
dari hari ke hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya dalam kesempatan ini pun kami menaikkan doa-doa khusus kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan yang hidup berserah, yang hidup menyerahkan sesungguhnya kehidupan mereka dalam tangan-Mu, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau melihat mereka, ya Tuhan, dari tempat-Mu bertahta, dari rumah kediaman-Mu, Engkau bersabda, Engkau melihat kami semua. Maka dalam setiap kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami, Engkau telah berperkara dan Engkau akan terus berperkara. Engkau akan menopang, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberi kami jalan keluar pada waktu kami menghadapi jalan buntu. Terima kasih Tuhan. Kami ingat dalam doa kami saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, pulihkan kekuatan kesehatan mereka. Pakailah para medis, pakailah obat-obat yang dikonsumsi untuk menghadirkan kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengharapkan kesembuhan. Apapun sakit penyakit mereka, terlebih lagi ya Tuhan, bangkitkan semangat mereka supaya mereka mempercayai dan tetap menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Saudara kami yang jauh dari kami ya Tuhan, mereka yang ada di luar kota ini, jaga lindungi mereka. Apakah mereka sementara berada di rumah, di perjalanan, mungkin juga mereka sementara masih beraktivitas. Tuhan, Engkau tetap memelihara dan menjaga hidup mereka. Bahkan mereka yang sementara bergumul untuk kesulitan di tengah-tengah kehidupannya, bergumul untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk pekerjaan. Kami berdoa dan terus menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami yang terbaik. Pekerjaan yang diberkati, usaha yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya kesempatan ini hamba-Mu berdoa menyerahkan apapun profesi yang Engkau percayakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, karyawan yang bekerja, tangan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang diusahakan dan yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Ajar kami semua supaya kami melakukan yang terbaik ketika kami harus bekerja, ketika kami harus beraktivitas. Ajar kami Tuhan untuk tidak lupa bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga ingat dalam doa saudara kami yang ada di daerah-daerah lain yang sementara menghadapi kesulitan dan persoalan, masalah-masalah di sekitar mereka. Tuhan, Engkau menjaga melindungi setiap orang yang berserah hanya kepadamu. Melindungi mereka dari rancangan orang-orang jahat, dari niat orang-orang jahat. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, mereka yang sementara terbaring di rumah sakit, bahkan yang sementara berduka cita, Tuhan memberi mereka kekuatan dan penghiburan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami tercinta ini, buat para pemimpin kami, mereka yang ada di tingkat pusat, bahkan sampai di pelosok sekalipun, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada pejabat yang ada di tingkat pusat, di tingkat daerah, bahkan yang memimpin kami sampai tingkat desa sekalipun. Tuhan berkati para pemimpin kami ini, beri mereka hikmat dan kekuatan, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik, semua untuk masyarakat kami di negeri tercinta ini. Jauhkan kami dari pertikaian, jauhkan kami dari niat dan rancangan orang-orang jahat, dari perpecahan. Biarlah kami Tuhan memiliki sikap saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Kami sadar bahwa kami ada di negeri tercinta ini, hidup sebagai sesama anak bangsa yang harus saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, demikian dengan kerukunan umat beragama. Tuhan, meskipun kami berlainan keyakinan,
Tapi kami percaya ketika kami menyembah Allah yang sungguh-sungguh berdaulat atas kehidupan kami akan menampilkan sikap hati yang saling mengasihi dan saling menghormati sesama anak bangsa meskipun kami berlainan keyakinan iman. Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran dari orang-orang yang merencanakan bahkan berniat tidak baik atas sesamanya, bahkan yang coba menarik simpati dengan cara yang salah, coba menaburkan bibit-bibit perpecahan. Tuhan jamah pikiran dan hati mereka supaya kami bisa kembali membangun negeri kami ini dalam hidup bersama di negeri tercinta Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah dalam tangan Tuhan. Kesempatan ini pun kami ingat dalam doa. Mereka yang sementara ada di dalam perjalanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka sampai tiba di tempat tujuan. Mereka membawa sukacita dan damai sejahtera. Jika masih ada hari esok buat kami ya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu pun tersedia bagi kami semua. Berkati kami semua, baik yang turut menyaksikan tayangan dalam kesempatan ini, mungkin saudara kami akan menyaksikannya esok, lusa, dan hari-hari berikut. Berkat-Mu yang sama ada dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, kami percaya Tuhan jadi jawaban dalam doa dan harap kami. Terpujilah Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber segala kasih karunia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih, di penghujung dalam kesempatan ini kami pun mengajak saudara untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan iman, kita mau naikkan pujian ini sehingga hari esok buat kita adalah hari yang penuh pengharapan dan hari sukacita, sebab kita hidup berserah sungguh bagi Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yesus, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami tetap menaikkan doa dan harap kami bagi Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan ketika engkau menghadapi masalah dan persoalan, jangan patah semangat. Tetaplah hidup berserah kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Maka Tuhan yang kita sembah akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari gedung Philadelphia, kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam kesempatan berikut. Puji Tuhan.